Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Di video kali ini, kakak kembali melanjutkan rangkuman film dokumenter dinosaurus yang berjudul Prehistoric Planet 2 Part 4. Bagi yang belum nonton part sebelumnya, linknya ada di deskripsi ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam rangkuman filmnya. Lautan adalah habitat terbesar di planet prasejarah dan rumah bagi salah satu predator terbesar yang pernah hidup, yaitu Mosasaurus. Tetapi tidak semua Mosasaurus berwujud monster ganas sepanjang 15 meter. Hewan yang berlindung di karang ini adalah Phasphorosaurus. Dia juga seekor Mosasaurus, salah satu yang terkecil dengan panjang ukur dari 3 meter. Di siang hari, dia bersembunyi dari bahaya. Tetapi setiap sekali atau 2 kali dalam 1 jam, dia harus ke permukaan untuk bernafas. Dia juga predator yang mematikan, dan dia tidak selalu bersembunyi. Ketika waktunya tepat, dia menjadi pemburu. Dan waktu tersebut adalah saat matahari terbenam. Saat hari menjadi gelap, dunia bawah laut berubah. Miliaran makhluk akan muncul dari kedalaman untuk mencari makan di dekat permukaan. Migrasi massal terbesar di bumi terjadi dalam kegelapan yang hampir total. Yang paling spektakuler di antara pengunjung malam ini adalah ikan lentera. Cahaya redup menyeramkan mereka dihasilkan oleh reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Kilatan bioluminescence ini dapat digunakan untuk membingungkan predator. Pancarannya membuat mereka terlihat menyatu dan tersembunyi di permukaan samudra yang diterangi cahaya bulan. Tetapi mereka tak bisa bersembunyi dari Phasphorosaurus. Walaupun berukuran kecil, matanya adalah yang terbesar dari semua Mosasaurus, dan dia dapat melihat ilusi dan memilih mangsanya. Saat fajar tiba, kawanan ikan yang bermigrasi menyelam ke dalaman, dan Phasphorosaurus juga harus kembali ke tempatnya. Persembunyiannya di siang hari. Dia harus menunggu sampai malam tiba sebelum aman untuk berburu lagi. Pada siang hari, lautan prasejarah memberikan peluang bagi jenis pemburu yang sangat berbeda. Di Laut Amerika Utara yang hangat dan dangkal, jumlah ikan hampir bisa menyamai kawanan ikan lentera nokturnal, dan mereka adalah magnet bagi Hesperornis sepanjang 1,8 meter. Hesperornis mungkin tak dapat terbang, tetapi mereka beradaptasi dengan laut. Kakinya yang besar dan kuat mendayung dengan sangat gesit. Tak ada jalan keluar untuk ikan yang malang. Begitu ditangkap oleh paruhnya yang penuh dengan gigi setajam jarum ini. Ini adalah sifat pinus yang dikenal sebagai ikan X. Dengan panjang lebih dari 5 meter, mereka adalah ikan terbesar dan tercepat di laut. Dengan mulutnya yang besar, sifat pinus dapat meraup beberapa ikan sekaligus. Pada awalnya, ada banyak ikan untuk semuanya. Tapi saat jumlah ikan berkurang, ikan X mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Si predator akan menjadi pemangsa. Hesperornis hanya punya satu pilihan, yaitu berenang mati-matian. Sifat Pinus lebih cepat, tetapi Hesperornis lebih gesit. Swim for their lives. Tetapi bagi ikan X, semua adalah makanan, bahkan jenis mereka sendiri. Di sekitar pulau-pulau Eropa prasejarah, kekuatan pasang surut menciptakan tantangan bagi kehidupan, terutama untuk makhluk-makhluk kecil. Ini adalah telur amonide yang jumlahnya ribuan. Mereka tersabuk ke kolam batu. Di sini mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh besar dari bahaya. Telur mereka kecil, masing-masing hanya beberapa sentimeter. Sekarang saatnya bagi amonik mudah untuk membebaskan diri, tetapi
tetapi menguasai keterampilan renang baru tidaklah mudah. Hingga saat ini, kolam-kolam tersebut telah menyediakan keamanan. Tapi saat air pasang surut, mereka menjadi terisolasi. Hewan lain bisa melarikan diri, tapi bagi Ammonite yang tak berdaya, tempat mereka tumbuh dapat menjadi jebakan yang mematikan. Di bawah terik matahari siang, air di kolam mulai menguap. Jika benar-benar kering, mereka semua akan mati. Tetapi bayi Ammonite dapat melakukan sesuatu yang luar biasa. Masing-masing dari mereka ingin bebas, dan itu memaksa mereka untuk bersama. Mereka bergerak sebagai satu kesatuan. Sekarang mereka menunggu air pasang. Ada banyak yang terdampar dan menjadi makanan untuk pemakan bangkai seperti bayi Piroraptor ini. Sisanya dibawa oleh arus kuat berkilometer jauhnya dari daratan, bahkan sampai jauh ini di jantung Samudra Pasifik. Di tempat langka ini, Taurangisaurus atau sejenis Elasmosaurus menemukan keamanan. Setiap hari, Elasmosaurus harus menjelajahi ke perairan yang lebih dalam. Perairan dalam ini tak hanya menarik Elasmosaurus yang lapar, tetapi juga predator terbesar yang memburu mereka. Mosasaurus. Nutrisi yang naik ke atas dari dasar laut memastikan pasokan ikan berlimpah. Tubuh yang ramping dan 4 sirip yang kuat memberikan kemampuan manuver yang luar biasa bagi Elasmosaurus. Tetapi Mosasaurus adalah predator penyergap yang cerdas. Dengan sabar dia menunggu dan memprediksi gerakan mereka. Hewan raksasa ini menggunakan ekornya untuk berakselerasi dengan sangat cepat. Namun kali ini dia kurang beruntung. Tetapi karena ada banyak Elasmosaurus yang tinggal di sini, tak lama lagi akan ada kesempatan lain. Berkamuflase di lantai nengarai yang gelap, Mosasaurus dapat mendekat tanpa ngeliat. Dia menunggu Elasmosaurus muda yang tidak berpengalaman. Mosasaurus dapat menyerang mangsanya dengan kekuatan besar, sehingga antamanya saja dapat membunuhnya. Di antara banyaknya bayi Ammonite yang lolos dari kolam batu, hanya 1 dari 100 yang bertahan beberapa bulan di laut. Tetapi beberapa Ammonite ini sangat beruntung. Arus laut telah membawa mereka ke tempat yang ideal untuk hidup di sini. Kawanan Ammonite muncul dalam berbagai bentuk dan ukuran yang sangat mengejutkan. Raksasa aneh sepanjang 1,8 meter ini adalah Bakulex yang mencari makan di dekat dasar laut, dan ini adalah Diplomoceras yang bentuknya seperti penjepit kertas raksasa. Mereka semua berkembang di sini berkat makanan yang melimpah. Thanks to an abundance of food. Para bayi ini mulai memperlihatkan bentuk yang tidak biasa yang akan mereka miliki saat dewasa. Spiral yang menonjol mengidentifikasi mereka sebagai Nostoceras muda. Mereka suka berada di dasar laut, di perairan yang lebih dalam. Ribuan spesies Ammonite hidup di lautan prasejarah selama hampir 400 juta tahun. Mereka adalah salah satu kelompok hewan yang paling sukses yang pernah ada. Setelah musim dingin yang gelap gulita, matahari yang rendah mulai mencairkan es. Ini adalah Morturneria, sejenis Elasmosaurus yang aneh. Mereka adalah salah satu hewan paling tertutup dan misterius di dunia. Kawanan ini telah bermigrasi hampir 3000 km dari Amerika Selatan untuk tiba di sini tepat pada musim semi. Ini adalah pertama kalinya anak Morturneria ini bertemu es laut. Ini bisa berbahaya bagi reptil yang menghirup udara di mana ada celah di es. Perairan dingin ini merupakan habitat yang bagus. Untuk makanan favorit raksasa ini, lumpur kutub penuh dengan makhluk kecil. Mungkin ada ratusan hewan kecil di setiap meter persegi. Dasar laut tantangannya adalah memisahkan makanan dari lumpur yang lengket.
Namun mereka memiliki solusi yang bagus. Setelah meraup dengan mulut mereka, menutup sebagian rahang mereka, lalu membuat saringan raksasa untuk menyaring makanan. Ini adalah satu-satunya hewan dengan gigi untuk makan seperti ini. Hewan yang paling banyak akal akan selalu menemukan peluang di lautan luas dari planet prasejarah. Dan film pun berakhir. Demikian rangkuman film Prehistorik Planet 2 Part 4 ini. Semoga teman-teman terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di rangkuman film berikutnya. Dan jangan lupa buat like, share, dan subscribe ya.